Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Nusantara. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastraya, channel khusus yang membahas sejarah dan budaya Nusantara. Ya. Hari ini Kisanak semua kita akan mengupas tentang tokoh sejarah ya yang sangat penting di era Singhasari Majapahit. Nah, untuk itu akan segera kita bahas, tapi jangan lupa siapkan dulu kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui bersama di sana semua, setelah era Singhasari mengalami keruntuhan atau Mahapralaya setelah diserang oleh gelang-gelang dengan dipimpin oleh Jayakatwang, Singhasari mengalami Mahapralaya. Ya. Kemudian dari situ Raden Wijaya bersama 4 istrinya, ini catatan dalam Negara Kertagama, akhirnya membangun sebuah kerajaan baru yang bernama Majapahit. Ya. Dari keempat istrinya ini, satu sosok penting yang disebut sebagai Ibu Suri atau Rajapatni ya, Gayatri, kemudian bergelar Rajapatni, yang artinya Rajapatni itu adalah pendamping raja ya, atau istri raja, permaisuri raja, seperti itu. Nah, setelah Majapahit berdiri di sana semua ya, Rajapatni pun juga memegang peranan yang penting dalam membangun kerajaan Majapahit. Seperti contoh dalam hal ini adalah bagaimana ketika terjadinya sebuah pemberontakan Ranggalawe, yang kemudian beliau bertanya kepada para pembesar istana dan tidak terfikirkan oleh mereka seperti itu ya, bahwa bagaimana seorang Adipati Tuban Ranggalawe mendapatkan dukungan begitu besar, apa sebabnya gitu ya. Nah, itu pun tidak terfikirkan oleh para pembesar istana, dan pastinya juga di sana ya, bahwa Gayatri Rajapatni ini tidak segan-segan gitu ya untuk memberikan masukan kepada suaminya. Gitu. Dari apa yang disebutkan ini di sana semua ya, perannya beliau sebagai seorang Ibu Suri pada waktu itu yang seharusnya ya, beliau pun setelah kematian Raden Wijaya, kemudian ini anak dari Darapeta ya, ini yang sesuai dengan para raton, bahwa Raden Wijaya pun mempunyai seorang istri lagi yang bernama Darapeta, yang melahirkan anak yang bernama Jayanegara. Nah, setelah Jayanegara mati ya, seharusnya sebagai penerus kerajaan Singhasari, Rajapatni lah yang berhak memegang kekuasaan. Tetapi beliau tidak bersedia menjalankannya. Kenapa? Salah satu alasannya adalah beliau sudah menjadi seorang biksuni. Ya. Beliau sudah tidak, istilahnya tidak memikirkan hal duniawi seperti itu ya. Tetapi beliau ada di belakang semua terjadinya orang-orang besar ya, terjadinya juga event-event besar yang ada pada masa Majapahit ya. Dan di belakang 4 tokoh ini ada seorang yang bernama Rajapatni gitu ya. Salah satunya itu adalah tadi suaminya yang bernama Raden Wijaya, dan kemudian yang kedua itu adalah anaknya sendiri yang bernama Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani ya. Dan dari situlah ketika Rajapatni mau diangkat sebagai raja atau sebagai ratu, beliau mengutus anaknya yang bernama Tribhuwana untuk menggantikannya. Tetapi dalam kontrol Rajapatni, seperti itu.
Dan kemudian juga dari setelah mangkat, beliau mangkat pun beliau memiliki sebuah dari diangkatnya Tribuana, pastinya anak Tribuana nanti akan menjadi raja, gitu ya. Hayam Wuruklah yang menjadi raja setelah Tribuana, gitu. Dan ini adalah hasil setting daripada Rajapatni. Demikian juga dengan Sang Mahapati Gajah Mada, gitu kan. Beliau dikenal juga sangat dekat sekali dengan Rajapatni semasa hidupnya, bahwa dari dari nasihat seorang Rajapatni, Gajah Mada diberikan keleluasaan sebagaimana ketika Mahesa Anabrang menjabat di Singhasari, yaitu konsep Dwipantara Mandala, ya, konsep penyatuan Nusantara. Mastermind-nya itu adalah Rajapatni atau Gayatri Rajapatni. Jadi 4 tokoh besar ini tidak lepas dari dukungan Rajapatni, seperti itu ya di sana semua. Bahwa akhirnya dari situlah karena beliau ini kalau pakai bahasa sekarang mastermind ya, mastermind-nya Majapahit waktu itu. Dan di negara Kertagama mencatat bahwa beliau pun akhirnya disebut sebagai Cakrawartin, Cakrawartin atau Cakrawartin yang artinya adalah payung dunia atau yang melindungi dunia, seperti itu artinya. Dan Cakrawartin ini pun hanya beberapa orang menurut sejarah ya kan, yaitu yang pertama adalah Raja Erlangga, kemudian Prabu Kertanegara dan Gayatri Rajapatni ini. Dari 4 tokoh itulah Gayatri Rajapatni yang sesuai dengan catatan negara Kertagama bahwa beliau adalah mastermind-nya atau cakrawartinnya daripada kejayaan era Majapahit, gitu bisa semua. Jadi apa yang dilakukan oleh Gayatri dengan mendampingi suaminya, dengan memberikan saran-saran, kemudian dengan mengajukan anaknya sebagai raja, sebagai ratu, ya. Kemudian cucunya Hayam Wuruk, dan yang keempat adalah Gajah Mada, dengan mengingatkan bahwa Majapahit itu adalah penerus Singhasari, gitu. Dan yang belum istilahnya tersampaikan, gitu ya, belum terlaksana secara baik. Justru di era Gajah Mada itulah harus penyatuan Nusantara berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, sosok Cakrawartin seperti Gayatri Rajapatni, ya, pelindung dunia atau istilahnya mastermind. Apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan daripada beliau ini, gitu? Atau pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari beliau ini, sehingga beliau walaupun bukan sebagai seorang ratu, ya, tapi beliau juga mampu memberikan sumbangsih yang besar kepada kerajaan Majapahit. Yang pertama pastinya kalau kita menganalisa ini dari sisi sejarah, satu adalah kecintaan beliau, ya, kecintaan beliau kepada Singhasari. Kemudian beliau melihat bagaimana perjuangan suaminya yang lari dari satu tempat ke tempat yang lain karena kejaran daripada Jayakatwang. Beliau pun menanamkan itu di dalam dirinya bahwa ketika suatu saat nanti sebuah kerajaan yang didirikan oleh suami, saya akan menjaganya. Dengan beliau hanya memberikan saran seperti itu. Jadi beliau tidak lepas, karena di negara Kertagama pun mencatat bahwa peran penting beliau ketika pendirian kerajaan Majapahit, gitu ya. Nah,
dari wujud kecintaannya beliau kepada Singasari kemudian menurun kepada Majapahit, ini adalah sebuah contoh bagi kita bahwa ketika seseorang itu mencintai bangsa dan negaranya tanpa pamrih, tanpa imbalan apapun, disitulah karya besar kita akan selalu dicatat. Dan tentunya dengan korelasi zaman sekarang misalnya semua ya, karya-karya kita ya, karya-karya apapun yang bisa Anda lakukan untuk bangsa dan negara itu akan berguna ke depannya untuk bangsa dan negara Anda, dan nama Anda akan tercatat secara baik seperti halnya Gayatri Rajapatni ya. Sekali lagi beliau pun disebut sebagai Cakrawartin ya, atau bahasa sekarang mastermind daripada kejayaan era Majapahit yang begitu melegenda dan tercatat dari berbagai pustaka maupun prasasti kuno ya. Nah, mengagungkan beliau, dan bahkan ketika beliau wafat, beliau pun akhirnya dicandikan atau diarcakan dalam rupa Prajna Paramita. Kita ketahui Prajna Paramita itu adalah juga sosok yang sangat dalam ajaran Buddha, beliau adalah sosok cinta kasih yang mampu melindungi dunia. Bahkan beliau pun juga bisa disejajarkan dengan tokoh yang bernama Ken Dedes ya, istri daripada Ken Arok yang juga diarcakan sebagai Prajna Paramita gitu. Bisa semuanya bahwa apapun yang dilakukan oleh Gayatri Rajapatni itu sungguh sangat membawa dampak besar, efek besar kepada kebesaran Majapahit itu sendiri. Sehingga dari situlah bahwa sampai sekarang jangan sampai satu ya kan, kita memiliki yang namanya diskriminasi gitu ya, atau diskriminasi gender seperti yang dicontohkan sejarah bahwa Gayatri Rajapatni itu adalah seorang perempuan, dan di saat itu Rajapatni menempati posisi yang sangat penting ya kan? Dan kita pun harus berkaca dari situ gitu loh. Jangan sampai setelah kita di masa modern sekarang, jangan sampai kita ada istilahnya diskriminasi gender gitu kan. Ini adalah contoh wanita-wanita hebat yang ada di masa lalu, dan kita sudah dicontohkan di sana semua ya, bahwa kalau bahasa sekarang itu katanya perempuan itu hanya bisa masak, manak gitu ya. Tidak seperti itu ya. Tapi justru dengan contoh sejarah ini kita berikan keleluasaan kepada seorang wanita untuk berkarya. Gitu. Itu pelajaran kedua yang kita ambil. Yang pertama ya kan, saya ingatkan lagi, pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Gayatri Rajapatni adalah bagaimana beliau mencintai bangsa dan negaranya. Dan yang kedua, pembelajarannya adalah jangan sampai kita melakukan yang namanya diskriminasi gender, bahwa hanya seorang laki-laki sajalah yang harus berada di tampuk kekuasaan, tidak, tetapi seorang wanita pun boleh atau bisa. Itu sana semua ya. Jadi dari penjelasan singkat ini semoga bisa membuka wawasan kita semua, dan kita bisa belajar dari tokoh-tokoh sejarah yang kita kenal, tokoh-tokoh sejarah kita sendiri dari bangsa Indonesia yang memberikan teladan baik, gitu ya di sana. Dan untuk lebih jelasnya silakan nanti di sana mencari referensi dari negara Kertagama, para raton ataupun dari prasasti yang lain ya. Di sini saya memberikan ini sebagai bentuk cerminan diri kita bahwa apapun ya, sekali lagi apapun yang kita lakukan sekarang, hendaknya kita juga memberikan teladan
menampilkan teladan dari contoh sejarah bangsa kita sendiri. Demikian sahabat semua, saya Erlando, akhir kata salam Nusantara Rahayu.